wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dari saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel tentunya, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi P itu untuk vertikal, jadi vertikal lookup dan horizontal lookup. Pasti tentu teman-teman juga pasti tahu ya, horizontal itu seperti apa, vertikal itu seperti apa garisnya ya. Oke, sebelum saya mempraktekkan, kita akan bahas dulu lah sedikit mengenai apa sih VLOOKUP sama HLOOKUP itu. Oke, next. Oke, VLOOKUP yaitu vertikal lookup. Nah, digunakan dari garis yang dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi nanti datanya akan ditarik dengan berdasarkan atas ke bawah, ya, berurutan dari nomor 1 ke nomor 2, kayak gitu. Kalau kita lihat dari struktur dari Microsoft Excel sendiri gitu ya, yaitu kumpulan dari baris dan juga kolom dan juga baris. Nah, ini mah berpakunya pada kolomnya saja. Jadi kan kolom itu ke bawah, dari atas ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah horizontal lookup. Nah, kalau tadi mah dari atas ke bawah, nah ini mah dari kiri ke kanan. Atau ini kalau HLOOKUP ini itu dari sisi barisnya ya. Kalau tadi VLOOKUP dari sisi kolomnya, nah ini HLOOKUP ini dari sisi barisnya. Jadi nanti diambilnya dengan berdasarkan barisnya saja. Oke. Nah, rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri ya, penggunaannya kayak gini. Oke. Nah, penggunaannya kayak gini ya. Nah, kayak gini. VLOOKUP, lookup value. Jadi isi dari atau data yang akan kita carinya itu yang mana? Ini ya. Bisa teman-teman lihat dulu dari sini ya. Nilai yang ingin dicari, tuh kan ya. Lookup value-nya, nilai yang dicari. Terus tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang referensinya atau bersumber dari data ini. Gitu ya. Nah, yang akan digunakan untuk pencarian dari lookup value-nya. Ya, kayak gitu. Terus selanjutnya call index 6. Jadi nomor kolom dalam tabel referensi tempat pengambilan datanya. Nanti kan ada beberapa kolom nih. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, itu kan berdasarkan apa? Apakah kita akan langsung kita ambilnya di kolom ke-1 atau di kolom kedua atau kolom ketiga dan seterusnya, kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada rank lookup. Sama ya, rank lookup itu kita ada dua pilihan nantinya. Kita akan ada dua pilihan, yaitu 1 untuk true, 0 untuk false. Nah, kegunaannya untuk apa? Pencarian mendekati jika data tidak ditemukan. Jadi jika datanya tidak ditemukan ya, itu maka pilihnya yang 1 atau true ya. Terus kalau yang false ya, atau 0 itu pencarian harus sama persis. Jadi kita ada satu kode atau nomor, misalnya nomor 1, maka kita akan cari aja yang nomor 1 gitu. Kalau misalkan tidak sama gitu ya, atau mendekati, nah maka pilihnya yang true atau angka 1. Oke. Nah, untuk ini hampir sama ya penggunaan rumusnya. Untuk HLOOKUP itu hampir sama. Jadi ya, kita tinggal langsung saja praktek. Oke. Ya begitu teman-teman. Oke, sebelum itu kita langsung praktek saja ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel. Ini adalah tabel buat kita praktek ya, kan ini masih ada kosong ya. Ini kosong, nama siswanya, kelas, mata pelajarannya, jumlah kehadirannya. Nah,
kita akan mencari dengan berdasarkan nomor induk siswa atau NIS ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah data ya, ini akan lembar kerjanya gitu ya. Nah, di sini ini adalah menjadi lembar referensinya atau data itu bersumber dari mana. Nah, kalau ini kita gunakan untuk VLOOKUP ya. Untuk VLOOKUP ya. Nah, untuk yang ini kita gunakan untuk HLOOKUP. HLOOKUP. Ya, kayak gitu. Jadi kan ingat ya tadi kita bahas mengenai HLOOKUP dan juga VLOOKUP. VLOOKUP itu berdasarkan kolom. Jadi kolom ini. Ini kan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Untuk VLOOKUP. Ya, untuk HLOOKUP ini ada baris 1, baris 2. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan ada lagi ke bawah, ya berarti kita tinggal isi aja di sini. Kita ini cuma contoh aja ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Lanjut, kita langsung saja praktek karena di sini ya ini ada nomor induk siswa karena kita akan mencakup ke nomor induk siswanya. Oke ya. Oke. Penggunaannya rumusnya adalah VLOOKUP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sama ya dengan apa yang barusan saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk format penggunaannya ini ada lookup value, berarti datanya ya ini kita akan cari ya tabel array kita ke data kelas ya, tabel arraynya kita blok dari sini sampai sini. Jangan lupa kita kunci dengan menekan tombol F4 untuk mengunci supaya tidak rubah gitu ya tabelnya. Nah, setelah itu kita nextkan saja. Oke, call index number. Kita coba perhatikan dulu ke sini. Ya, teman-teman. Nah, di sini kan nomor induk siswa. Kita kan mau mencarinya nama siswa dengan berdasarkan induk siswa tersebut. Maka, teman-teman bisa di sini langsung saja di sini tinggal kolomnya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti kan kita mau mencari nama siswa, berarti siswa itu dalam kolom berapa? Kolom kedua. Maka di sini kita ketikkan 2 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat true and false. Kita harus cari yang sama persis, berarti kita carinya yang false ya, atau nanti nomor 1. Kayak gitu ya, teman-teman. Bisa ketik false kayak gini atau ketik 0 gitu ya. Oke, maka teman-teman bisa lihat di sini dengan nomor siswa ini ya 2425001 itu adalah PB Marisa. Kita cek apakah benar. Ya, benar ya. Bahwasanya ini adalah kode nomor siswa itu untuk nama siswa PB Marisa. Nah, ke bawahnya kita tinggal drag aja kayak gini. Oke, dia akan secara otomatis terpanggil gitu ya. Nah, ini kita langsung saja lanjutkan ya. Ini maaf. Oke. Ya, kayak gini lah. Oke, selanjutnya sama ya kayak gitu. Kita berdasarkan ini lagi. Maaf. VLOOKUP. Oke, kita berdasarkan ini, jangan berdasarkan nama gitu ya. Lakukan hal yang sama ya kayak tadi. F4. Terus ininya karena tadi sudah ya nama, berarti kita maju ke sini. Berarti nambah ya 2 tambah 1 berarti 3, berarti ini tuh false lagi. Atau kita coba 0 ya. Apakah hasilnya sama? Sama ya. Kayak gitu. Karena false itu untuk benar, true itu untuk salah ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini karena lihat ya, ini untuk kita
supaya menebalkan garisnya, maka kita ke sini. Nah, di sini itu ada border. Border itu ada border bottom border, ya, jadi untuk yang bawahnya saja, ada atasnya saja, ada kiri, terus ada kanan ya, tanpa tanpa jadi kosong gitu ya, tanpa ada garis tebal, atau all border. Kita all border ya, supaya ada garisnya kelihatan. Oke, selanjutnya kita pilih mata pelajaran kayak sama kayak tadi ya. VLOOKUP dengan berdasarkan nomor induk siswanya. Nah, blok lagi F4. Oke, titik koma. Terus ini kita ke 1 2 3 4. Berarti ke 4 ya. Oke. Lalu kita 0. Oke. Nah, di mata pelajaran matematika. Oke, nah untuk yang ini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Kalau yang tadi udah VLOOKUP, kita HLOOKUP di sini. Oke, sama dengan HLOOKUP. Tapi ini berdasarkan ini mata pelajaran kalau HLOOKUP ya. Oke, kalau HLOOKUP berdasarkan mata pelajaran yang akan kita cari. Oke. Setelah itu kita pilih datanya. Blok lagi dari sini sampai sini. Jangan lupa F4 ya. Koma. Sama kayak tadi, nomornya pilih baris yang keberapa? Ini baris ke-1, baris ke-2. Kita akan baris kedua ya, baris kedua. Berarti di sini kita tinggal ketikkan 2. Nah, ya, gitu. Terus pilihnya yang false. Oke, enter. Secara otomatis ini sudah ada. Kalau misalkan kita berdasarkan yang ini, kita tambahkan lagi misalnya data kehadirannya. Boleh gitu ya. Misal segini data kehadirannya. Ini misal jumlahnya beda-beda. Oke. Nah, bisa ya. Nah. Oke. Kita ini yang beda ya. Oke. Sama dengan HLOOKUP berdasarkan dengan mata pelajarannya. Tabel array-nya kita blok dari sini sampai sini. F4, koma. Kita akan berdasarkan baris yang keberapa? Ini baris ke-1 ya, ini baris ke-1, baris 2, baris 3, baris ke-4. Atau misalkan ini minggu pertama ya, kalau misalkan di kehadiran per bulan 1 bulannya, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Oh, kita akan mencari minggu ketiga, minggu kedua. Berarti kita berdasarkan ini barisnya, baris ke-1, kedua, ketiga, ke-4. Tapi berdasarkan ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ke-3. Tapi kita barisnya di sini 1, 2, 3. Ini kan kita akan mencari baris yang minggu yang kedua, berarti kita ke-3 ya, berarti baris yang ketiga. Oke, terus kita 0 lagi biar false ya, sama percis gitu ya yang akan kita cari. Nah, kayak gini sama ya teman-teman gitunya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke presentasi yang sebelumnya. Mungkin itu ya untuk yang praktek, yang sudah praktek kita ini ya. Nah, ini hasilnya yang sudah kita praktekkan. Nah, ini ada sedikit bonus ya prakteknya, yaitu dengan menggunakan concatenate ya. Fungsinya yaitu untuk menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat. Misal ya, kayak gini, sama dengan concatenate. Oke, ya, ini terus lihat dari sini teks 1, teks 2, teks ke-4. Ini teks 1, titik koma, spasi,
teks 2 titik koma spasi teks 3. Udah sampai gitu aja. Kita akan menggabungkan dari nama, kelas, dan mata pelajarannya. Kak, secara otomatis ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Febi Marisa, kelas C, mata pelajaran matematika. Kita tambah lagi ya, dari sini tuh tambah lagi sama yang ini misal ya. Nah, oke, kayak gini. Oke ya, gini ya contohnya. Oke, itu mah bonus ya, bonus buat teman-teman gitu. Oke, itu ya prakteknya sekilas ya. Kita akan langsung bahas mengenai apa sih perbedaan dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP-nya itu sendiri. Oke, yang pertama VLOOKUP, yaitu mencari data secara vertikal atau secara berbasis kolom per kolom gitu ya. Terus digunakan jika datanya disusun dalam kolom tuh kan. Jadi berdasarkan kolom datanya. Kayak tadi yang sudah kita praktekkan. Terus menentukan kolom sebagai referensinya ya. Jadi VLOOKUP itu secara keseluruhannya dia garisnya secara vertikal atau secara berbasisnya kalau di Excel itu kolom ya. Untuk HLOOKUP itu mencari datanya secara horizontal atau secara baris gitu ya kalau di Excel, karena Excel komponennya dari kolom dan juga baris. Nah, digunakan jika data disusun secara baris. Terus menentukan baris sebagai referensinya. Ya. Jadi, secara keseluruhan kalau HLOOKUP itu dia berdasarkan garisnya. Barisnya atau ya baris ya, maaf bukan garis. Baris ya. Ya, itu ya, teman-teman. Oke, tips penggunaan untuk HLOOKUP dan juga VLOOKUP. Pastikan lookup value ada dalam kolom atau baris pertama tabel referensinya. Gunakan false untuk mencari yang sama persis. Jadi pencariannya sama persis. Kalau A ya A, B ya B gitu ya. Gunakan true jika ingin mencari nilai terdekat dalam data numerik. Misal ada nilai 80,6, maka secara otomatis dia akan dibulatkan jadi 87 atau 86 gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu ya mengenai sekilas VLOOKUP dan juga HLOOKUP sekaligus praktek ya di Microsoft Excel. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.